Jauh di belahan dunia ini ada sebuah negara bernama Kalos. Sebuah negara yang lahir setelah peperangan panjang selama 100 tahun. Memiliki nama yang berarti keindahan, negara ini benar-benar memiliki semua pemandangan alam. Negara yang memiliki lambang bunga peoni dan rantai. Bunga peoni yang melambangkan kehormatan dan kemakmuran, serta rantai yang melambangkan kesatuan. Di negara ini semua hidup dengan damai, karena masyarakatnya mempercayai semboyan yang berbunyi Felicitatem in Unitatis, yang berarti kemakmuran ada dalam kesatuan. Ini Kalos negaraku. Ini Kalos tanah airku. Ini Kalos negaraku. Ini Kalos tanah airku. Tanah yang subur, Tanah yang makmur. tempat mengukir segala cerita. Saat ku kecil sampai dewasa, kalau segalanya. Felicitatem in Unitatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Abi Musaki NIM 040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang biografi Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir pada tanggal 26 September 1889 di sebuah kota kecil bernama Maastricht. Keluarganya merupakan keluarga sederhana dan ayahnya bekerja sebagai kastor pada gereja Katolik Santo Martinus di kota kecil tersebut. Ia menjalani sekolah menengah di Konstanz dan Freiburg im Breisgau pada tahun 1909. Ia masuk Fakultas Teologi di Universitas Freiburg. Walau tidak bertahan lama, setelah 4 semester ia beralih perhatian dan mengarahkan diri kepada studi filsafat dan mengikuti kuliah tentang ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Heidegger memperoleh gelar Doktor Filsafat pada tahun 1913 dengan disertasi Die Lehre vom Urteil im Psychologismus atau ajaran tentang putusan dalam psikologisme. 2 tahun kemudian ia mempertahankan habilitationnya yang berjudul Die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus atau ajaran Duns Scotus tentang kategori dan makna, yang kemudian digubah di bawah bimbingan Rickert dan diterbitkan pada tahun 1916. Pada 1916 pula, Edmund Husserl datang ke Freiburg untuk mengganti Heinrich Rickert sebagai profesor filsafat di sana. Kehadiran Husserl di universitas tersebut membawa berkah tersendiri bagi Heidegger.
Melalui pertemuan langsung Husserl, ia mendapat memahami dan menguasai benar maksud dan jangkauan cara berfilsafat fenomenologi. Satu hal yang telah menarik perhatiannya sejak lama, kecerdasan Heidegger telah menarik perhatiannya akhirnya sangat dihargai oleh Husserl. Hal ini terbukti dari pengangkatan Heidegger sebagai asistennya. Husserl menaruh harapan agar kemudian hari Heidegger akan menggantinya sebagai pemimpinan fenomenologi. Pada tahun 1923, Heidegger diundang di Marburg untuk menjadi profesor. Di kota itu pula, ia bersahabat dengan seorang teolog Protestan yang bernama Rudolf Bultmann. Pengaruh kuat Heidegger atas Bultmann setidaknya terlihat pada apa yang disebutkan sebagai demitologisasi, teologi perjanjian baru. Suatu hari di musim dingin pada semester 1925 sampai 1926, datang dekan Fakultas Filsafat untuk memintanya membuat sebuah karya tulis untuk dipublikasikan. Pada bulan Februari, karya tulis lengkap dari Being and Time dipublikasikan dalam Jahrbuch volume ke-8 sebagai satu publikasi tersendiri. Jahrbuch tersebut terbit pada tahun 1927 di bawah pimpinan Husserl. Tahun 1928 ia kembali ke Freiburg untuk menggantikan posisi Husserl dan mengajar di sana sampai tahun 1946. Zaman nasionalis dan sosialisme merupakan periode yang membawa kegetiran dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan dalam beberapa lama ia terbukti terlibat dalam nasisme Hitler, terutama dengan terpilihnya dia sebagai rektor Universitas Freiburg pada masa kekuasaan Hitler. Banyak murid dan sahabatnya menyesalkan keterlibatan tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai karya dari Martin Heidegger. Karyanya sendiri diantaranya itu ada Sein und Zeit atau Being and Time, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Ada dan Waktu. Kemudian ada Kant und das Problem der Metaphysik atau Kant dan Problem Metafisika. Kemudian ada Platons Lehre von der Wahrheit atau ajaran Plato tentang kebenaran. Kemudian ada Brief über den Humanismus atau surat tentang kemanusiaan. Kemudian ada Einführung in the Metaphysik atau pengantar ke dalam metafisika. Kemudian karya paling terpenting dari Heidegger sendiri itu ada Being and Time atau Sein und Zeit. Meskipun karyanya ini sendiri hanyalah terbit dari sepertiga dari total rencana keseluruhan sebagaimana tampak dalam pengantarnya, namun karya ini menunjukkan satu titik balik dalam filsafat kontinental. Karya ini berpengaruh besar dan luas serta masih menjadi salah satu karya yang paling banyak dibicarakan pada abad ke-20 ini. Being and Time sendiri itu merupakan buku paling termasyhur dari Martin Heidegger. Buku tersebut ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada pengantar. Di sini mempertanyakan apa itu being, mengapa membahas being itu penting, dan metode yang dipakai dalam mendekati pembahasan being. Bagian satu sendiri mencoba memahami manusia melalui interpretasi dan akan desain yang berada dalam horizon temporalitas atau ruang dan waktu yang mempertanyakan keberadaannya. Dalam bagian satunya, Heidegger membagi dua divisi, yakni analisis permulaan fundamental atas desain, dan yang kedua yaitu adalah desain dan temporalitas. Kemudian pemikiran Heidegger ini perihal desain nanti akan dibahas lebih mendalam pada subbab berikutnya. Namun Being and Time sendiri ini merupakan buku yang belum selesai. Dari isi buku tersebut, Martin Heidegger menyelesaikannya sebatas pada bagian satu saja dengan dua divisi. Setidaknya dari isi buku tersebut ingin menyampaikan sesuatu yang berharga pada aliran filsafat. Di sini juga Heidegger akan mengilhami aliran besar dalam filsafat, yakni fenomenologi, hermeneutika, dekonstruksi, dan eksistensialisme. Magnum opus dari Martin Heidegger ini dikatakan sebagai untranslatable atau tidak dapat diterjemahkan. Menerjemahkan Being and Time sama saja melakukan pengkhianatan. Hal itu dikarenakan Heidegger dalam magnum opusnya sendiri terdapat banyak kosakata yang sama sekali baru,
sehingga ketika mencoba menerjemahkannya tidak akan secara tepat menggambarkan maksud dari Heidegger, bahkan menjadi penyimpangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tauban dan NIM 036 akan menjelaskan tentang pemikiran Heidegger. Yang pertama yaitu pemaknaan tentang kata ada. Heidegger mencari pemaknaan tersebut dalam arti eksistensi manusia di dunia ini, karena Heidegger beranggapan bahwa sebagai manusia itu sendiri lupa jika ada di dunia ini. Yang dimaksud dari hal tersebut ini berhubungan dengan Dasein dalam bahasa Jerman. Keadaan ada dari Heidegger tidak bisa lepas dari waktu masa sekarang bagi setiap individu. Meskipun dalam eksistensi manusia itu ada, tetapi dalam melengkapi kehidupan kita harus berhubungan dengan individu lain, yaitu manusia. Hal ini yang membuat Heidegger sangat benci dengan teknologi karena menurut beliau teknologi ini bisa memisahkan relasi antara satu individu dan lain. Dengan keadaan modern ini juga manusia lupa untuk bisa bebas sebagai dirinya sendiri, karena menurut Heidegger sejatinya kita ini tidak hidup dengan bebas, karena dengan dilemparnya ini adanya manusia di dunia ini dengan berbagai norma sosial, peraturan yang ada, keadaan kerja, dan khususnya pemikiran orang lain kepada kita. Hal ini diselesaikan dengan lebih berpikir tentang diri sendiri atau ourselves daripada berpikir pendapat orang lain tentang kita atau they self. Untuk merasa lebih ada dalam dunia ini, sebaiknya melihat atau memperlakukan orang lain sebagai objek, melainkan sebagai diri mereka sendiri. Karena jika memperlakukan orang lain seperti objek, akan memunculkan keegoisan dalam diri kita. Hasil dan pemikiran Heidegger yang lainnya adalah mengenai esensi kebenaran, di mana di dalamnya kita diajak untuk memahami kembali mengenai arti dari kebenaran yang seringkali kita terima begitu saja. Karena menurut Heidegger kebenaran secara umum hanyalah sekedar kebenaran dalam arti correctness atau kecocokan, yang dengan kata lain di dalamnya mengandung sifat dan syarat adequate atau memenuhi atau cukup. Ini artinya adalah kebenaran akan diakui jika diakui oleh banyak orang atau oleh cukup orang. Kebenaran menurut Heidegger adalah sebuah alertheia atau ketersingkapan atau keterbukaan, di mana jika sebuah kebenaran telah menjadi sebuah ajaran atau dogma yang tidak bisa dimasuki oleh kebenaran lainnya, maka di saat itu pula kebenaran itu akan tertutup. Pemikiran Heidegger ini sangatlah filosofis dan sulit dimengerti oleh orang awam, karena ia membahas kebenaran dengan cara mencari unsur pembangunnya. Menurut Heidegger, kita seringkali mengandaikan begitu saja dalam memaknai sebuah hal, seolah makna dari sebuah hal tersebut sudah cukup jelas dan dapat terbukti sendirinya atau self-evident. Menurut Heidegger, memahami kebenaran kita harus mengambil jarak dengan kejelasan atau self-evident tersebut yang selama ini diandaikan begitu saja. Ini dimaksudkan adalah ketika kita memahami sebuah kebenaran, kita diharuskan mengambil jarak agar kita mendapatkan celah atau dapat menerima kritikan dari kebenaran lainnya. Saya Renaldi Susuti Nugraha dari Ilmu Komunikasi kelas B dengan NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran pemikiran Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan seorang filsuf ternama dari Jerman yang menggunakan pemikirannya yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme sendiri berasal dari kata eksistensi yang terdiri dari existere yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat, yang mana artinya segala apa yang memiliki aktualitas, segala apa yang ada, dan segala apapun yang dialami. Eksistensialisme sendiri menekankan mengenai pemikiran mengenai keberadaan. Lalu kita masuk pada poin-poin utama dari pemikiran Martin Heidegger. Pertama ada Dasein. Dasein sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti being. Das yang berarti ada dan Sein yang berarti di sana. Ada di sini dalam pemikiran Martin Heidegger yaitu ada di dalam dunia atau being in the world. Lalu apa sih yang dimaksud dari Dasein ini? Jadi Dasein ini pada dasarnya mengajak kita untuk berpikir mengapa manusia itu ada di dunia. Lalu yang kedua ada Seinde. Seinde sendiri berasal dari bahasa Jerman yang memukakan bahwa
segala apapun yang ada di dunia, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan benda mati sekalipun, itu saling terhubung dalam satu kesatuan atau unity of being. Melalui ide ini juga Martin Heidegger ingin kita membentuk kerendahan diri dan juga lebih menghargai waktu, karena sebenarnya dari Dasein sendiri, yaitu keadaan, pasti akan diakhiri dengan ketidakadaan atau das Nichts ataupun the nothing. Lalu yang ketiga ada faktisitas manusia terlempar ke dalam dunia. Sejak kecil atau sejak lahir, ya manusia itu tidak punya pilihan. Pokoknya mereka itu ada di dalam dunia, dan juga mereka itu tidak punya pilihan mengenai mereka sendiri, karena sejak kecil sudah dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, dan juga seperti bagaimana harus berinteraksi kepada orang lain ataupun bersikap kepada orang lain, dan juga bagaimana cara kita hidup di dalam masyarakat yang mempunyai aturan-aturan yang mengikat, seperti itu. Sebenarnya kalau kita sederhanakan pemikiran dari Martin Heidegger ini, kita itu sebenarnya hidup dalam keadaan dan juga diakhiri dengan ketidakadaan. Hanya seperti itu, diawali dengan kehidupan dan pasti akan diakhiri dengan kematian. Lalu Martin Heidegger ini juga ingin menyadarkan kita mengenai pemahaman kita dalam hakikat keberadaan itu sendiri. Dengan demikian, manusia bisa berpikir lebih rasionalis mengenai ada dan tiada, dan akan lebih menghargai kehidupan mereka. Saya akan mengutarakan satu kalimat yang akan menyimpulkan pemikiran dari Martin Heidegger ini. Saya hidup di abad ini, dan saya berbicara bahasa Indonesia, dan saya akan mati. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, dan akan dilanjutkan kepada teman saya. Saya akan menyampaikan materi mengenai kebenaran atau realitas. Heidegger berpendapat bahwa pertanyaan mengenai hakikat ada itu hanya bisa dijawab secara ontologis dengan menggunakan metode fenomenologi Husserl. Dari metode itu digunakan untuk menjawab 3 masalah utama. Yang pertama yaitu siapakah manusia itu, kemudian yang kedua apakah ada being yang konkret, dan yang ketiga yaitu apakah wujud realitas tertinggi itu. Husserl mengarahkan metode ini pada kesadaran kemanusiaan, sedangkan Heidegger mengarahkan pada kemanusiaannya sendiri. Maka dari itu muncullah arti pandangan yang abstrak bagi Husserl, dan Heidegger menghasilkan artian pandangan yang konkret. Salah satu hasil pemikiran Heidegger adalah pemaknaan kata ada. Hal itu didasarkan pada 2 alasan pokok. Yang pertama yaitu adanya rasa prihatin terhadap situasi zaman yang kosong akan nuansa religius. Kemudian yang kedua yaitu adanya kekosongan dan ketidakmampuan manusia untuk memaknai Tuhan. Nah, supaya dapat menemukan kembali pemaknaan ada, maka langkah awal yang ditempuh oleh Heidegger adalah mengumpulkan kembali pengertian-pengertian ada yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh terdahulu, mulai dari Plato hingga Hegel. Dari pengertian-pengertian tersebut, kemudian Heidegger membuat sistematisasi filsafat baru dengan istilah dan bahasa baru agar berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai dampak pemikiran Heidegger. Hasil pemikiran Martin Heidegger sangat berpengaruh dalam bidang epistemologi dan humaniora. Pemikiran Heidegger ini menyatakan bahwa manusia sebagai subjek dari ilmu pengetahuan yang memiliki kesadaran bahwa manusia itu ada. Manusia sebagai tema sentral dan menjadi subjek dari objek yang berupa dunia. Melalui filsafat eksistensialisme Heidegger ini, manusia menjadi memiliki eksistensi yang sesungguhnya, di mana manusia sadar akan keberadaannya di bumi dan sadar akan adanya Tuhan. Pemikiran Heidegger sudah membagikan pengaruh yang begitu besar dalam teologi Katolik pada masa itu, di mana paling utama nampak dalam pemikiran tokoh-tokoh seperti Müller, Gustav Siewert, Johannes Lotz, serta Karl Rahner. Rahner percaya jika sebenarnya mempertanyakan merupakan mulai adanya sikap keterbukaan kepada ada, menunjukkan sesuai dinamika yang menuju kepada Tuhan. Artinya, apabila manusia telah mempertanyakan, maka manusia sudah mulai ada keterbukaan dengan adanya Tuhan. Rahner menempatkan ajaran Heidegger untuk kepentingan teologi dengan meyakinkan bahwa kalangan beriman secara ontologis terarah kepada sebuah wahyu. Dalam hal ini,
Eksistensialisme adalah sebuah pemikiran yang berlawanan dengan rasionalisme, di mana menurut eksistensialisme, akal tidak akan pernah mampu memahami seluruh realitas eksistensi manusia yang meliputi nilai-nilai hidup, moralitas, agama, dan lain sebagainya. Manusia bukan hanya berpikir, namun manusia juga yang melakukan, merasa, dan hidup. Jika rasionalisme mengatakan bahwa aku berpikir, maka aku ada, maka eksistensialisme akan mengatakan aku ada dan aku berpikir. Kemudian dalam hal perkembangan ilmu pemikiran Heidegger ini juga mempengaruhi pemikiran ilmuwan lain, yaitu Herbert Marcuse, yang membahas mengenai ontologi dan teori historisitas Hegel.